Halo pemirsa, jumpa kembali dalam Prime Talk Tajam Mendalam. Saya Kania Sutisnawinata. Salah satu agenda besar pemerintah tahun ini adalah di IMF World Bank Group Annual Meeting yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober nanti. Bagaimana pemerintah memanfaatkan perhelatan akbar ini untuk kepentingan Indonesia dan mengapa pembangunan manusia menjadi salah satu agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Tidak lupa, mengapa ekonomi di tahun politik hangat diperdebatkan. Itulah yang akan kami bicarakan bersama dengan tamu Prime Talk pada hari ini, Wakil Presiden Yusuf Kala. Dunia dan Indonesia sama-sama mengerahkan perhatian terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia atau human capital. Pengembangan sumber daya manusia dianggap menjadi kunci pertumbuhan ekonomi negara yang stabil karena didukung oleh produktivitas tinggi. Isu ini menjadi salah satu poin pembahasan penting dalam pertemuan IMF dan World Bank Group pada Oktober mendatang di Bali. Lembaga internasional ini meminta agar setiap negara memastikan setiap anak lahir dengan sehat, tumbuh dengan gizi yang cukup, sehingga bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. 85,6. Pembangunan manusia atau generasi bangsa yang sehat dan cerdas menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah Jokowi JK telah berkomitmen untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Pemerintah Jokowi JK telah memulainya dengan membangun infrastruktur untuk memudahkan akses logistik bagi seluruh rakyat dan akan fokus pada pembangunan manusia mulai 2019 mendatang. Selain masalah pembangunan manusia menuju masa depan Indonesia yang lebih maju, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menjawab berbagai isu politik ekonomi yang kembali disorot pada tahun politik, seperti masalah utang, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Di tahun politik ini, seluruh komponen bangsa diharapkan tetap menjaga produktivitas bangsa dan stabilitas politik nasional. Terima kasih Pak JK telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Pak JK, jelang akhir tahun ini, tepatnya pada bulan Oktober, akan ada agenda besar yang juga ditunggu-tunggu yang akan digelar di Bali, yaitu pertemuan IMF World Bank Group Annual Meeting. Akan ada banyak sekali agenda yang akan dibahas dan di sela-selanya juga akan ada. Kita tidak menentukan substansinya ataupun arahnya kemana, tentu ditentukan oleh IMF dan World Bank sendiri. Tapi perlu dulu saya kasih backgroundnya. World Bank itu dan IMF dibentuk oleh negara-negara pemenang perang itu. World Bank untuk rekonstruksi, sebenarnya membangun masalah pembangunan setelah perang. Sedangkan IMF dibuat untuk menstabilkan moneter dan keuangan sehabis perang juga, sehingga sekarang berjalan sekarang juga ada. Adakah peran yang berubah? Sejarahnya panjang sekali, terutama di Indonesia terkesan bahwa dua lembaga multilateral ini adalah lembaga pemberi hutang. Kesannya seperti itu di masyarakat. Memang awalnya memang begitu. Kalau World Bank terkesan untuk memberi hutang jangka panjang, sedangkan IMF terkesan untuk apabila ada masalah memberikan bailout atau apapun istilah yang kita tidak suka dulu itu, walaupun terjadi, memberikan bantuan seketika untuk jangka pendek tapi menstabilkan ekonomi suatu negara. Indonesia pernah, Yunani kemarin, Spanyol, di banyak negara sekali yang akibat seperti itu. Jadi suka atau tidak suka, tapi kedua lembaga ini mempunyai peran penting dalam perekonomian dunia ini. Itu yang terjadi. Jadi sampai sekarang Jepang tumbuh karena World Bank, Eropa tumbuh karena juga antara akibat World Bank, walaupun juga ada lembaga Marshall Plan zaman dulu. Indonesia juga sejak tahun 60-an. Jadi sudah 50 tahun kita menjadi semacam katakanlah quote-unquote nasabah World Bank. Dan sampai sekarang tetap kita, karena dia lembaga yang memberikan kredit jangka panjang untuk keperluan infrastruktur dan sosial dengan bunga yang rendah, jadi panjang lagi bunganya. Jadi bagaimanapun kita banyak manfaatnya World Bank itu kepada negara-negara seperti Indonesia. Seperti Indonesia, baik. Lalu kembali lagi kepada pertemuan tahunan yang akan digelar di Bali ini, bagaimana memanfaatkan pertemuan ini? Tadi Bapak mengatakan Indonesia sebagai fasilitator. Bagaimana kemudian memanfaatkan pertemuan ini untuk kepentingan masyarakat luas? Itu menjadi pertanyaan juga akhir-akhir ini. Yang pertama yang langsung dan kemudian jangka panjang, menengah.
Yang langsung ialah dengan hadirnya 15.000 orang yang tentu bukan orang sembarangan, tapi apakah dia pengusaha, apakah dia CEO atau pejabat-pejabat, analis, macam-macam orang yang tentu bukan kayak atlet kan, mempunyai uang saku terbatas, tapi mereka ini orang-orang yang mampu, sehingga dengan kedatangan 15.000 itu pasti secara langsung bermanfaat untuk Bali, untuk hotel, untuk tourism, dan juga industri di mana-mana waktu dia belanja. Ini langsungnya nih. Nah, yang tidak langsungnya tentu efek daripada pertemuan itu, tentu Indonesia lebih dikenal orang, walaupun sudah dikenal, tapi lebih dikenal, mampu untuk mengadakan pertemuan sebesar itu. Karena biasanya pertemuan itu ya hanya terbatas di Washington atau sekali-sekali di negara-negara tertentu, karena tidak mudah untuk membuat fasilitas 15.000 orang yang tentunya kamarnya satu-satu, tidak sharing, kantor lagi bermacam-macam. Jadi hanya di Indonesia, hanya Bali yang bisa melaksanakan itu dalam keadaan ini. Karena jadi itu efek langsungnya dan efek tentunya ekonominya juga, mereka makin mengenal Indonesia. Karena mereka tentu banyak yang punya dana besar atau apapun, itu kan lebih mengenal Indonesia. Ya. Ini adalah pertemuan bergengsi tentunya yang mengangkat status dari Indonesia, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah ada agenda khusus yang nanti akan dibawa oleh Indonesia dalam pertemuan ini? Ya tentu Indonesia juga dalam pertemuan-pertemuan, tentu banyak sekali pertemuan, bukan bermacam-macam, mungkin ratusan agenda. Nah, di situ di Indonesia bisa masuk memberi contoh bagaimana kita bisa stabil, karena juga banyak negara-negara seperti Indonesia itu sekarang tidak stabil kan, seperti lihat sekarang Turki, lihat Venezuela, lihat Afrika Selatan, lihat Brazil, seperti itu. India juga ada masalah, Malaysia sekarang ada masalah utang yang tinggi, sehingga kita bisa menjadi bahagian daripada pertemuan itu. Ya, di samping itu tentu juga kita ingin sejalan dengan apa yang dibicarakan dan juga program pemerintah sekarang yang akan datang, yaitu di samping pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan sejalan dengan tema pertemuan ini juga. Karena dalam situasi dunia seperti ini, yang menang kompetisi. Menang kompetisi itu cuma 3 hal: lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Nah, itu. Seperti kampanye, Pak. bukan lebih cepat. Pembangunan manusia ini yang menarik, Pak. Tapi saya ingin kembali dulu pada kunjungan Presiden World Bank pada waktu itu, sempat juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi atau mempercepat penanggulangan stunting, di mana Presiden juga telah meminta Pak JK untuk memimpin upaya penanggulangan ini. Mengapa stunting menjadi begitu penting, dan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia itu akan seperti apa dampaknya ketika stunting ini bisa diatasi? Kalau kita tidak tangani sekarang, masalahnya akan jangka panjang. Stunting itu saya lebih sering mengatakannya kerdil, karena arti stunting sebenarnya kerdil, walaupun mempunyai makna yang lebih luas, yaitu kalau bukan hanya badannya kecil, tapi otaknya juga kurang normal dibanding dengan anak-anak apabila mendapat asupan gizi yang layak, gitu, yang baik, yang seimbang. Karena itulah maka kampanye besar-besaran diadakan dan juga dibantu oleh Bank Dunia. Sebanyak $400 juta untuk 100 kabupaten awal. Jadi kita mempunyai perencanaan yang baik, dan mereka sudah meninjau di Bali, di Jawa, di Jakarta, di Bogor malah, dan itu contoh yang baik untuk banyak negara-negara. Tapi yang penting bagi kita dorong. Karena itu Anda lihat di kampanye, apakah di TV, di media, ataupun gerakan-gerakan masyarakat untuk intinya di gizi. Gizi, bagaimana gizi seimbang itu dimaknai secara baik. Jadi apanya, dan itu lokal. Kita ada kampanye isi piringku, ada kampanye kembali posyandu. Jadi banyak program-program masa lalu itu penting sebenarnya. Tapi karena penduduk makin besar dan tingkat kemiskinan ada di desa-desa, maka ini tentu harus lebih efektif lagi. Ya, dan